Anakku siap belajar hari ini? Ya. Gimana kabar hidup saya? Baik ya? Baik. Alhamdulillah kita diberi kesehatan ya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun kita melaksanakannya dengan tatap muka terbatas. Kenapa dikatakan tatap muka terbatas? Karena situasi apa? Ayo coba. COVID-19. Nah, COVID-19. Makanya kita ya pembelajarannya seperti ini ya. Tapi walaupun seperti ini dengan jam yang dipersempit ya. Kalian tetap semangat nggak? Semangat. Bagus ya. Nah sekarang seperti biasa ya kita berdoa dulu meminta kemudahan kepada Allah ya agar kita diberi kemudahan dalam belajar ya. Coba seperti biasa kan Bapak udah membiasakan hidup ya. Kebiasaan kalian pimpin doanya. Siapa yang pimpin doa? Ya. Yuk. Yang kan biasanya ya. Jadilah. So. Siapkan teman-temannya. Keras. Sekarang kita akan membahas ya, yaitu pembelajaran hari ini yaitu tentang surat Al-Kafirun. Apa materinya? Surat Al-Kafirun. Mungkin kalian sudah mengenal dan sudah hafal sebetulnya ya ketika di rumah. Suka ngaji nggak? Suka. Terus ya. Kira-kira cung yang sudah hafal. Ya, ayo coba nangan. Ya. Bagus, berarti udah hampir 90% hafal ya. Nah, walaupun sudah hafal, tetap kita harus membahasnya lebih rinci lagi ya. Tapi yang namanya surat Al-Kafirun itu nanti yang akan kita pelajari ya. Itu kita belajar membacanya dengan baik, tajwidnya juga ya. Suka belajar tajwid? Suka. Bagus ya. Terus cara membacanya panjang pendeknya kan berbeda kan setiap bacaan, berbeda nggak? Berbeda. Bagus ya. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasan surat Al-Kafirun, yang nantinya dalam surat Al-Kafirun itu termasuk kandungannya ya. Ada yang tahu nggak kandungannya kira-kira apa? Membahas tentang apa Al-Kafirun itu? Itu artinya orang-orang kafir. Yaitu bagus ya, kandungannya itu yang akan kita nanti bahas adalah yang membahas tentang toleransi. Yang sehat? Toleransi. Ya, toleransi beragama ya. Gimana ya seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita ini ke materi yang dulu ya, yang sudah Bapak ajarkan, Bapak tes lagi. Coba, yang dulu kita udah membahas tentang yang kemarin? Amalan dalam bulan puasa. Apa yang kemarin yang sudah kalian diskusikan? Kata konsepnya yang udah dapet kan? Udah didiskusikan juga, udah dipresentasikan. Gimana tentang puasa itu apa? Salah satunya pengertiannya. Puasa adalah ya yang keras, menahan lapar, haus dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan lain sebagainya, termasuk yang sudah membatalkan puasa juga bahas kan? Ya, termasuk amalan dalam bulan
Puasa. Seperti yang kemarin kalian tulis apa? Contoh amalan yang di bulan puasa itu apa? Yang keras. Apa? Berbuat baik. Apa lagi? Sedekah, banyak bersedekah. Sholat tarawih, ya itu. Nah, cukuplah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang surat pembelajaran berikutnya, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Ya, dimana ketika kita sudah mempelajari surat Al-Kafirun ya, kalian diharapkan oleh Bapak ya, itu satu ya, dideptik kudu bisa membaca surat Al-Kafirun dengan baik ya. Terus apa lagi? Yang kedua, kalian semua diharapkan ya bisa melafalkan surat Al-Kafirun dengan tajwid yang benar dan dengan terjemahnya ya, harus hafal. Yang ketiga juga dideptik ya, kalian harus dapat memahami apa sih makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Paham? Siap nggak? Siap. Bagusnya. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kalian siapkan ya dengan kelompoknya ya, siapkan alat tulisnya, siapkan juga ya, siapkan buku paketnya, siapkan ya. Nanti ya, dengarkan perintahnya ya. Nanti Bapak akan menayangkan video ya tentang surat Al-Kafirun. Tapi sebelum cara membacanya ya dengan baik dan benar, kemudian kandungannya sudah ada di dalam video. Kalian semua simak baik-baik videonya. Ngerti nggak? Iya. Tinggalin kena videonya, catat peta-peta apa ini poin-poin pentingnya ya. Nanti boleh tulis pertanyaan buat Bapak, buat teman, buat siapa saja dari yang video disajikan. Paham? Nah, tapi sebelum video dimulai, Bapak dulu ya yang akan membacakan surat Al-Kafirun. Kita bisa mengikuti ya. Boleh? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la ana 'abidun ma abattum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Siap. Tuh ya. Kemudian nanti akan dibahas di sini, ada yang dipanjangkan di dalam video, ada yang dipendekkan untuk pembacaannya. Ya, kalau tentang pembacaan, kita dalam tajwid mungkin ada yang sudah mengenal apa saja hukum nun mati. Terus apa lagi? Berpada bagus ya. Berarti di rumahnya suka mengaji. Nah, ya sekarang siap. Kalian itu hanya singkat dari Bapak ya. Nah, sekarang simak videonya ya. Nah, siapkan alat tulisnya. Yang lain sama ya. Coba Bapak ya, video simak yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Jawab. Semoga anak-anak senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas surah Al-Kafirun. Pada kesempatan saat ini, kita akan belajar bersama tentang surah Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan saat ini adalah anak-anak mampu membaca, menghafal surah Al-Kafirun dengan tartil dan lancar. Yang kedua, setelah bisa membaca dan menghafal, mengetahui makna Quran surah Al-Kafirun dengan benar.
Yang ketiga, anak-anak mampu menuliskan surah Al-Kafirun dengan benar. Yang keempat adalah menunjukkan perilaku toleran dan hidup rukun sebagaimana implementasi pemahaman surah Al-Kafirun. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita kupas terkait dengan surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Jumlah ayatnya ada 6. Al-Kafirun merupakan urutan surah ke-109 dari 114 surah. Al-Kafirun termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah, atau surah ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Al-Kafirun, nama Al-Kafirun ini diambil dari ayat pertama surah Al-Kafirun. Anak-anak yang soleh dan soleha, tentu kalian sudah bisa membaca surah Al-Kafirun dan bahkan sudah hafal surah Al-Kafirun. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nah, itu ya, tadi bacaannya ya. Dari sana dapat dipahami konsepnya, bisa dicatatkan nanti ya, tentang apa? Tadi sudah ada urutannya, artinya dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai lupa. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya. Ya, paham? Nanti sekarang kalian simak lagi videonya ya. Bapak teruskan, perhatikan baik-baik ya. Ayat kedua, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat keenam, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita belajar kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang kafir bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam tidak akan pernah menyembah apa yang orang kafir sembah. Begitu pula, orang kafir tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad dan umat Islam sembah.
Seorang muslim dilarang menyembah Tuhan orang kafir atau mengikuti peribadatan orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun menggambarkan adanya sikap toleransi di dalam beragama. Kita tidak boleh mengikuti peribadatan agama orang-orang kafir, namun kita tetap harus menghormati dan menghargainya. Kita tidak boleh mengganggu peribadatan orang-orang kafir, dan orang-orang Islam tidak melarang berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita sebagai umat Islam. Anak yang soleh dan soleha, setelah kita membaca, menghafal, mengerti kandungan tentang surah Al-Kafirun, mari kita belajar menulis surah Al-Kafirun. Nanti kalian siapkan kertas bergaris ya, tadi kan bergaris, betul nggak? Nah, coba ulanglah, coba ya sedikit coba ulang cara menulisnya gimana sih, menulis surat Al-Kafirun itu. Nah, nanti ya tuh. Jadi kita harus menyiapkan kertas bergaris. Tuh cara nulisnya seperti itu. Ya. Agar gimana? Agar rapi. Saya berarti ya. Simak lagi videonya ya. Itu ada. Kita diulang lagi pembelajarannya yang tadi udah diinikan dalam video. Perhatikan baik-baik. Sekarang dari video tadi yang kalian lihat, dari video yang udah Bapak sajikan, gimana? Videonya kalau pelajaran seperti ini lebih enak seperti ini atau seperti dulu manual? Ayo, katanya. Seperti ini. Kenapa? Karena di sini disajikan lebih mudah, lebih menarik atau lebih membosankan kalau kayak gini? Ya, bagus berarti ya. Nah, setelah melihat tayangan video tadi ya, kalian buat konsep mulai dari pengertiannya apa surat Al-Kafirun itu ya, suratnya dan lain sebagainya yang udah kalian tadi lihat ya. Nanti presentasikan di hasil perkelompoknya di depan. Jadi bareng-bareng kalian berdiskusi ya, apa sih konsepnya yang tadi kalian dapat dari bacaan tersebut. Seperti biasa kan, kita sudah melakukan seperti ini, betul nggak? Betul ya. Nah, nanti presentasikan di depan, tapi ya sebelum itu kalian buat dulu pertanyaan tentang materi yang tadi. Bebas pertanyaannya, tapi terkait dengan materi surat Al-Kafirun. So, satu kelompok buat pertanyaan, satu lah minimal. Ya, buat temen, buat bapak boleh, buat siapa aja. Ya. Stop buat sekarang.
Yang keras, Neng. Diturunkannya surat Al-Kafirun. Apa sebab diturunkannya Al-Kafirun? Sebelum Bapak jawab, kan kalian udah lihat video, ya? Siapa yang mau bisa menjawabnya? Ya, coba Jiham, apa? Nah, bagus ya. Berarti paham ya kan video yang Bapak saya kan tadi ya. Terus siapa lagi yang udah buat pertanyaan? Ya, ini dulu. Toleransi itu apa sih artinya? Toleransi itu apa sih artinya? Ayo, siapa yang menjawab? Ya, boleh nih, boleh nih. Nanti dulu, ini dulu. Toleransi adalah saling menghormati satu sama lain. Betul nggak? Betul. Ada yang lain? Barangkali jawabannya. Boleh angkat tangan? Ya. Toleransi adalah saling menghargai baik satu agama maupun beda agama. Bagus ya, saling menghargai maupun satu agama ataupun berbeda agama. Betul ya. Coba ada lagi yang buat pertanyaan yang lain? Ya, Ivan, coba. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Kenapa surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, barangkali. Ya. Oh betul, karena surat Al-Kafirun diturunkannya di Makkah. Betul nggak? Betul. Beri tangan dong. Nah, ada lagi yang belum buat pertanyaan, kemudian belum dipresentasikan atau di ini ke temannya? Ada? Jadi udah cukup? Ya udah. Nah sekarang kalau sudah membuat pertanyaan, ya. Nah nanti sekarang tulis konsep yang udah kalian lihat di video dan yang Bapak paparkan sedikit, ya tentang surat Al-Kafirun, ya baik urutannya, ya ataupun apa tadi mulai dari urutan jumlah ayat dan lain sebagainya. Pokoknya pasti berbeda, setiap kelompok pasti berbeda. So tulis konsepnya. So, tulis konsepnya. Ya. Konsepnya ya. Sedapatnya ya. Ya. Udah dapat konsepnya, udah? Ya, sudah. Siapa yang mau ke depan duluan mempresentasikan apa yang udah kalian diskusikan? Coba, kelompok mana dulu? Mana dulu? Cuman, siapa yang jawab? So. Semuanya maju. Ya, so, ya bagus. Satu boleh, kan? Ya, senang ya, di depan aja. Yang lain dengarkan ya. Konsep yang kalian dapat apa? Coba apa saja? Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dari 114 surat. Betul. Diturunkan di Makkah dengan orang-orang kafir. Ya. Menjelaskan tentang penolakan Nabi Muhammad dan mengajarkan orang untuk bergantian dalam menyembah Tuhan, tetapi Nabi Muhammad menolak.
Ya, dapat konsepnya, tepuk tangan. Terima kasih ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Ada yang bisa menambahkan kelompok ini coba semua lepas. Semuanya satu aja yang hidup tapi semuanya masuk maju aja nggak apa-apa. Biar belajar tampil ya, belajar tampil di muka umum ya. Ya. Ya, sok satu yang perwakilan kelompoknya boleh. Bisa sini. Oh. Ya, bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok ini. Nah, udah. Ini udah beberapa kelompok ya yang persentase ya. Sekarang coba mari kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, apa sih kandungan tadi konsep yang kalian dapat dari bekerja kelompok ya? Dari bekerja kelompok, menyimak video dan penjelasan sedikit dari Bapak ya. Apa berarti? Satu, surat Al-Kafirun termasuk surat yang ke 109. Dari berapa surat di dalam Al-Quran? Nah, dari 114 surat ya. Apa artinya? Itu artinya orang-orang kafir. Ya. Kemudian diturunkan di mana? Coba. Itu diturunkan di Mekah. Lanjutkan apa lagi konsepnya yang kalian dapat? Kandungannya. Jelaskan. Nabi Muhammad diajarkan orang Quraisy untuk bersetia dalam menyembah Tuhan, tetapi Nabi Muhammad menolaknya. Ya. Terus apalagi itu kandungannya terus Al-Kafirun juga menjelaskan tentang apa? Toleransi. Apa artinya toleransi tadi yang udah kalian dapat konsepnya? Toleransi adalah saling menghargai. Apa lagi? Saling menghormati. Baik satu agama maupun berbeda agama. Bapak tambahkan, ya kita harus bertoleransi walaupun dengan yang berbeda agama. Ya kita harus. Tapi itu hanya dalam bidang sosial. Ya, bidang apa? Sosial. Ya. Tapi kalau dalam bidang akidah, ya, dalam bidang akidah itu kita tidak boleh bertoleransi. Ya, paham? Nah, sekarang untuk tugas kalian ya yang akan Bapak nilai, nanti tugasnya di rumah aja ya. Di rumah Bapak tugaskan karena kita waktunya terbatas kan. Betul nggak? Nah, kalian buat surat Al-Kafirun dengan terjemahnya ya, dengan terjemahnya yang rapi ya. Terus pakai penggaris jelas. Pakai apa lagi? Matlot pasti ya. Variasi pinggirnya ya. Awas ketika kalian menulis surat itu harus ada garis pinggir ya. Variasi boleh kasih bunga, kasih kaligrafi, lain-lain sebagainya pinggirnya. Ya, pakainya buku gambar bisa yang polos tapi digaris dulu ya. Seperti itu. Kalau buku folio bergaris bisa tinggal langsung. Ya, ada buku yang bergaris bisa tinggal langsung ya. Ya kayak gitu boleh. Ya, tapi yang rapi ya. Nah, sekarang untuk tugas
itunya ya. Nanti Bapak kasih soal, kalian jawab ya dalam mesnya ya. Siap? Ya. Tadi kita udah menyimpulkan bareng-bareng kandungan surat Al-Kafirun ya. Sekarang kalian nanti untuk kerjakan tes ya. Tapi tesnya di dalam HP ya. Nanti Bapak share linknya via WA grup ya, WA grup. Buka di sana sama HP ada ya. Jawab pertanyaannya. Seperti soal kuisis. Pernah kan soal kita belajar menggunakan kuisis? Pernah nggak? Menyenangkan nggak? Nah, sama. Dan yang Bapak linknya dikasih juga sama. Nanti di share via grup ya. Jawab oleh hidupnya, jawab oleh kalian semua ya. Linknya dibuka ya, linknya dibuka ya. Perhatikan ya, linknya dibuka nanti dijawab. Nanti jawaban harus dikirim ke Bapak, nanti Bapak koreksi. Paham? Paham. Nah, selanjutnya ya. Sekarang kita nanti untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang mempelajari atau memahami tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Siap enggak? Siap. Bagus ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kita ucapkan bersama-sama bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalian siap-siap beres-beres dan berdoa. Ini doanya dulu. Siapa sekarang? Ini doanya. Apa ini? Kita belajar siap. Kita belajar sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak kelas 5 ya. Terima kasih ya. Siap. Sama. Udah seperti ini.